Halo guys, untuk episode pertama BSS ini Bincang Sehat Show, kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi sebagai Gen Z dan juga working mom, apakah benar stigma-stigma jelek, stigma bahwa Gen Z ini maunya yang instan, si pemalas itu benar atau enggak bisa kita kulik. Dan juga nanti keseharian Gen Z sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama muda tuh kayak gimana bisa kita kulik di segmen selanjutnya. Hai guys, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, Mbak Vina sebagai working mom dan juga Gen Z. Apa kabar nih Mbak Vina? Halo semuanya, baik. Nah, kita bakal ulik tentang Mbak Vina nih. Jadi gimana rutinitas Mbak Vina sehari-hari? Apakah bisa membagi waktunya sebagai pekerja dan juga sebagai mama muda? Kalau untuk pembagian waktu sih ya, karena of course aku dari pagi sampai sore itu bekerja. Jadi untuk pekerjaan rumah tangga pasti aku akan kerjakan di sore sama malamnya. Nah, jadi untuk rutinitas sudah oke ya Mbak, udah ke-cover semua pembagiannya. Nah, untuk Gen Z sendiri, stigma tadi Gen Z si pemalas dan yang suka instan aja, apakah benar di pekerjaan maupun kegiatan sehari-harinya? Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bukan males ya, karena sebenarnya itu kita cari yang instan, karena kita cari alternatif supaya kita bisa mengcover semua pekerjaan kita, biar semua tanggung jawab kita di pekerjaan dan di rumah tangga itu selesai sih. Oke, baik. Selanjutnya nih, udah rutinitas udah, terus stigma udah. Nah, lanjut ke anak. Untuk kebutuhan anak nih, Mbak Vina sendiri apakah sudah menyiapkan kebutuhannya dan seperti apa kebutuhan anak itu? Iya, biasanya karena aku kan tidak bisa membersamai mereka ya seharian, jadi aku akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sebelumnya. Jadi dari kebutuhan mandi mereka, makan, sekolah itu udah aku siapin dari awal sebelum aku berangkat kerja. Oke, baik. Kalau boleh tahu itu apa aja Mbak yang dipersiapin untuk anak? Biasanya kan peralatan mandi, kita siapin dulu makannya, kita masak dulu lah yang simpel-simpel sop, dan mungkin ya goreng-gorengan tempe atau tahu untuk mereka nanti cemilan-cemilan siang, kayak gitu sih. Jadi udah treatment khusus dari siang tuh udah ke-cover semua, udah ada jadwalnya gitu ya Mbak ya. Nah, kalau si anak Mbak Vina ini ada berapa? 2. Oh, 2. Oke. Nah, 2 itu total semua atau udah beranjak? Untuk yang anak yang pertama udah masuk SD. Ya. Nah, yang kedua ini dia yang benar-benar masih aktif banget. Oke. Berarti si aktif ini suka main-main dan juga suka terluka kan Mbak? Iya, karena dia kan aktif banget dan dia nggak bisa di dalam cuma satu ruangan aja, jadi cepat bosan. Pasti kalau misal di dalam ruangan dia pasti pengen keluar, lari-larian, main-main sama teman-temannya gitu. Nah, untuk anak yang sering terluka kayak gitu, apakah ada treatment khusus dari Mbak Vina sendiri? Kalau khusus sih nggak ada yang khusus sih ya, karena kalau misal anakku jatuh pasti kan anak-anak nangis nih ya, jadi kita tenangin dulu, kita kasih pengertian. Kalau untuk luka itu enggak apa-apa luka, tapi akan lebih bagus untuk dibersihkan, diobatin biar enggak infeksi. Jadi kita kasih pengertian aja sih sebenarnya untuk treatment khususnya. Oke, baik. Nah, berarti itu udah edukasi ke anaknya juga nih. Kalau tipe anaknya Mbak Vina kalau lagi terluka itu tipenya gimana? Wah, dia pasti akan nangis karena ya sakit pasti ya. Jadi dia akan nangis. Untuk biasanya kalau aku mau obatin dia tuh pasti lari lagi. Padahal dia habis lari jatuh kan ya, tetap diulangin lagi sih kayak gitu. Malah jadi kejar-kejaran gitu ya Mbak Vina. Nah, berarti kalau kayak gitu biasanya tipe lukanya anak Mbak Vina itu seperti apa kalau jatuh? Luka gores sih biasanya. Luka gores-goresan banyak banget pasti untuk luka gores sama anak. Nah, untuk luka tersebut apakah ada metode khusus untuk perawatannya dari Mbak Vina? Kalau perawatan khusus enggak ada sih, tapi aku punya produk herbal yang itu benar-benar ampuh banget, dan itu selalu aku pakai untuk menangani luka-luka di anak-anakku sih. Oke, baik. Kalau boleh tahu spill kali Mbak biar pemirsa yang nonton di rumah nih tahu gitu loh. Aku bawa nih. Oh, bawa? Serius? Iya, serius. Aku ambil dulu ya. Oke.
Jadi Oke. aku pakai Minol Oke. untuk setiap penanganan luka anak-anakku. Aku juga pun pasti pakai. Oke. Nah, misal masak luka iris, aku pasti pakai Minol karena sama sekali nggak sakit dan ini tuh mungil banget, bisa dibawa kemana-mana. Betul. Itu berarti satu obat bisa untuk satu Iya, keluarga? betul. Satu ini bisa untuk kita semua. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mbak Vena milih Minol sebagai pilihan keluarga Mbak Vena? Karena itu pertama dia untuk mengobati luka itu tanpa rasa sakit, dan dia juga nggak ada warna. Jadi kalau misal anak kita jatuh, kalau kita tetesin obat ini dia nggak akan takut karena dia tidak berwarna. Oke, baik. Jadi sangat-sangat hasilnya banyak banget, Iya, jadi betul bisa sekali. dipilih juga untuk teman-teman. Betul sekali. Oke nih, dari bincang-bincang tadi kita juga udah dapat pembelajaran yang luar biasa bahwa stigma tentang Gen Z itu salah banget ya guys. Jadi Gen Z itu nggak malas, bukan males, tapi cari alternatif yang praktis supaya tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat gitu. Nah, untuk kali ini kan kita bincang-bincang tentang Gen Z dan juga malah di-spill nih tadi obat andalan keluarga Mbak Vena. Jadi teman-teman di rumah bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Gimana nih? Seru nggak menurut kalian? Kalau seru, next kita bakal spill untuk episode keduanya. Siapa nih bintang tamunya, narasumber inspiratif dari mana yang bisa memberikan ilmu-ilmu lain. Jadi see you di episode selanjutnya.